Halo sobat pendengar Agripais, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di podcast Agribisnis, The Enlightenment of Agriculture. Podcast ini merupakan tempat kita berbagi informasi dan berbagai cerita menarik terkait jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Bersama saya sendiri, Meladi Priwanto, kita akan membahas salah satu topik yang tentunya sangat bermanfaat dan sangat menarik untuk dibahas hari ini, yaitu terkait MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat. Bersama langsung dengan penerimanya yang telah memiliki berbagai pengalaman baru, yaitu pengalaman si cerdik Sylvia selama mengabdi di MSIB langsung di Sulawesi Tengah. Tanpa berlama lagi, marilah kita sapa narasumber yang sangat menarik yang akan menemani kita sampai episode terakhir, yaitu Mbak Sylvia Herlina. Beliau merupakan seorang mahasiswa semester 8 yang telah memiliki kesempatan mengabdi di Sulawesi Tengah melalui program MSIB ini, teman-teman semuanya. Mari kita sapa langsung Mbak Sylvia. Halo Mbak Sylvia. Hai. Apa kabarnya Mbak hari ini, Mbak? Baik. Alhamdulillah Mbak ya. Oh ya Mbak, sebelum kita masuk pembahasan, boleh Mbak perkenalan dulu sama teman-teman semuanya yang ada di balik layar, biar kita juga nanti ngomongnya lebih ngalir, lebih akrab ya Mbak ya. Silakan Mbak, perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Sylvia Linawati. Aku mahasiswa agribisnis di jurusan tentunya jurusan agribisnis ya, semester 8, dimana aku sendiri berkesempatan ya di waktu semester 5 kemarin itu ikut MSIB selama 4 bulan atau 1 semester kalau di kalender akademik kita. Itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih ya Mbak Sylvia sudah mau memperkenalkan diri bersama Meladi dan teman-teman semuanya. Oke Mbak, sebelum itu Mbak kan ini sudah semester 8 ya Mbak ya? Itu kesibukannya apa aja sih Mbak? Kalau untuk sekarang ya sebagai semester akhir pastinya kita ngasihin skripsi dulu. Terus juga selain itu aku juga gabung di radio. Jadi aku sebagai penyiar di Radio Semarak. Terus juga ikut beberapa event dari IO juga. Itu sih kurang lebih kalau untuk semester akhir. Pengalaman Mbak Sylvia ini ternyata bagus juga ya teman-teman. Selain jadi seorang mahasiswa di semester 8, ternyata dia juga sambil bekerja di penyiaran radio ya Mbak ya? Wow, keren juga ya Mbak. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan mengenai MSIB ini tadi ya Mbak ya. Itu Mbak, sebelum kita terlalu jauh Mbak, itu sebenarnya MSIB itu apa sih Mbak? Oke, kalau untuk MSIB ya, karena kepanjangan tadi kan Magang Studi Independen Bersertifikat. Di mana kalau di tahun aku kemarin ya, itu terbagi jadi 2, yang itu magang yang berada di lokasinya langsung, terus yang kedua itu studi independen. Jadi dari mitranya itu cuma menyediakan pelatihan ataupun program selama 4 bulan, yang nantinya ada pembedanya itu di BBH ya, atau bantuan hidupnya. Itu aja sih kalau untuk MSIB. Terus itu MSIB sendiri kegiatan magang yang bisa diikuti oleh mahasiswa di saat itu, yang di tahun 2025 kemarin baru berubah nama ya, jadi magang berdampak karena emang menterinya beda juga gitu. Tapi kalau untuk kurang lebihnya sama sih untuk MSIB-nya. Itu kalau untuk kegiatannya kan itu udah berganti ya dari MSIB ke magang berdampak tadi Mbak. Itu kegiatannya masih sama atau Mbak? Bisa nggak jelasin? Atau mungkin ada perbedaan dari MSIB yang dulu sama yang sekarang, itu ada nggak sih Mbak? Kalau untuk perbedaannya yang aku lihat-lihat juga di tahun 2025, karena sempat ngikutin juga ya berita magang berdampak itu kegiatannya ada yang beda, karena emang kalau di kegiatan magang berdampak ini mereka nggak lagi pakai studi independen, mereka cuman adanya magang di lokasi mitra langsung. Dan juga untuk jumlah mitranya, kalau di MSIB itu di kami itu ada 100-an mitra, dan untuk lowongannya itu sampai ke ribuan gitu. Sedangkan kalau untuk di magang berdampak kemarin, karena emang baru perubahan menteri dan juga mitranya juga baru ya, jadi cuman ada puluhan mitra dan untuk lowongannya tentunya lebih sedikit ya. Dan yang paling bedanya lagi itu adalah persaingannya, karena di MSIB kan lowongannya lebih banyak kalau dibandingin magang berdampak. Cuman kalau untuk persyaratan yang aku lihat kemarin kurang lebih sama sih alurnya. Kalau secara persyaratan itu semuanya sama Mbak ya? Oh ya Mbak, ini kok Mbak bisa tertarik sih dengan MSIB itu Mbak? Kalau untuk tertarik ya, karena waktu itu di semester 5 kan itu lagi magang. Teman-teman udah dapat magang juga di jurusan di agribisnis ini. Dan aku mikir kan bahwasanya karena aku udah tertarik untuk ikut MSIB itu dari semester 3, udah nyari-nyari informasi dan juga tanya-tanya alumni yang ikut MSIB. Jadi aku memilih MSIB di waktu agribisnis atau di semester 5 ini emang buka untuk magang di angkatan aku ya. Dan di saat itu aku tertarik karena yang pertama, aku bisa keluar kota, alias aku bisa bertemu banyak orang baru lagi, karena emang MSIB ini kan se-Indonesia.
mitranya ya. Jadi aku memilih untuk pertama komoditasnya juga berbeda dan nggak ada di Bengkulu, karena aku memilih kemarin komoditasnya itu komoditas kakao atau coklat. Nah, jadi itu pengalaman yang baru ya kalau buat aku. Terus juga untuk tempatnya, karena aku kemarin memilihnya di Sulawesi Tengah, karena aku juga belum pernah nyentuh tanah Sulawesi ya. Jadi waktu itu aku ngerasa bahwasanya MSIP ini adalah salah satu hal yang wajib banget aku dapetin, harus aku dapetin untuk bisa sekalian lihat bahwasanya di daerah Sulawesi itu ternyata pertanyaannya gimana sih gitu. Nah itu tadi kan mbak kan baru tuh mbak datang ke Sulawesi pertama kali ya mbak ya. Bisa nggak sih mbak ceritain gimana sih pengalaman mbak selama pertama kali masuk ke Sulawesi kan? Kita orang dari Sumatera tiba-tiba ke Sulawesi itu bisa nggak ceritain? Mungkin kan banyak kali kan kayak apa pengalaman-pengalaman menarik, cerita-cerita menarik, dan ketemu banyak orang-orang baru juga gitu kan mbak. Boleh dong mbak diceritain gimana sih pengalaman pertama kali mbak tiba di lokasi di Sulawesinya itu mbak? Oke, karena aku kemarin di mitra magangnya itu Edu Farmers International Foundation, di mana aku dapat penempatannya itu di Sulawesi Tengah dengan komoditasnya kakao. Dan aku di sana bertugas sebagai FDA atau Farmers Development Associate, di mana aku sendiri mendampingi petani-petani kakao yang ada di sana untuk peningkatan produktivitas hasil kakao. Jadi waktu nyampe di sana, hal yang paling aku ngerasa beda itu adalah bahasa ya, karena kita orang Sumatera gitu kan, bahasanya punya bahasa sendiri gitu kan. Terus pas nyampe di sana, orang-orang terutama orang yang asli di sana ya, itu kan pakai bahasanya bahasa Sulawesi Tengah. Jadi aku lumayan shock lah ya awal-awal. Terus juga yang kedua, waktu aku nyampe di sana ternyata ada perbedaan yang cukup signifikan, di mana lahan dan juga komoditas, faktor komoditas yang nggak ada di Bengkulu. Kayak di sana kan kakao. Bayangin aja pohon kakao yang mana pohon coklat, itu sistem ditanamnya di sana adalah di pekarangan rumah, di belakang rumah. Kalau kita kan kalau di pekarangan biasanya bunga gitu kan, atau sekadar tanaman buah-buahan. Sedangkan di sana itu tanaman kakao yang mana itu adalah salah satu sumber penghasilan mereka. Jadi aku cukup ngerasa beda ya waktu di sana. Gitu sih yang paling shocknya. Ternyata keren juga mbak ya, pertama kali kita kenal bahasa-bahasa asing, kita juga yang nggak terbiasa dengan bahasa mereka tiba-tiba, tapi kita juga dapat pengalaman baru ya mbak ya. Dan ternyata di situ kalau kita kan kalau di Sumatera biasanya kan kakao tadi karena biasanya tuh di belakang rumah kan, atau biasanya tuh di kebun, mereka di pekarangan rumah ya mbak ya. Keren juga karena itu mungkin itu adalah sebagai komoditi mereka ya mbak ya. Jadi mereka udah terbiasa tanam kakao itu di pekarangan rumah mereka. Oh ya mbak ya. Sebenarnya untuk pusat dari lokasi MSIB itu tuh di mana sih mbak? Kalau untuk pusatnya itu tergantung mitra ya. MSIB itu kan kita daftar ke Dikti Saintek kalau sekarang namanya ya. Kita daftar di web Dikti Saintek, terus nantinya kita bisa memilih beberapa mitra. Waktu itu di tahun 2024, di saat aku masih MSIB ya, itu lowongan yang bisa kita apply itu di 21 lowongan dengan berbagai macam mitra berbeda gitu. Nah, waktu itu aku emang daftar di Edu Farmers International Foundation, dan aku daftar di dua lokasi, yaitu di komoditasnya itu komoditas kakao, tempat aku di Sulawesi Tengah, dan satu lagi itu di Cianjur, itu untuk komoditas cabai. Nah, ternyata alhamdulillahnya lolusnya di ini ya, di kakao, dan emang aku pengen ke Sulawesi waktu itu. Jadi untuk penempatannya aku dapatnya di Sulawesi Tengah, tepatnya itu di kecamatan di Kabupaten Sigi, kecamatannya itu Kecamatan Wakilalaki, desanya Desa Bulili, di mana itu kondisi tempatnya itu berada di dataran tinggi dan emang dingin banget ya, dan cocok untuk budidaya kakao. Jadi kalau untuk penempatan bisa berbeda-beda masing-masing orang yang menerima itu. Berarti kita tuh di mitranya tuh bebas milih gitu mbak ya? Ya, kalau untuk mitra. Nah dan itu kan kita tuh bisa, tadi mbak daftar 2, itu bisa sih mbak lebih, misalnya kan kita kalau misalnya kan misalnya Meladi ini mau join di MSIB ini kan mbak, misalnya Meladi mau pilih di Bengkulu, dan satunya lagi tadi pengen di misalnya di Jambi atau mungkin lebih dari 2, itu bisa nggak mbak? Kalau untuk penempatan ya, kalau khusus di Edu Farmers itu kemarin penempatannya itu udah tersedia beberapa, ada di Medan, di Cianjur, di Sulawesi Tengah, dan ada juga di beberapa lokasi lagi. Jadi kita tinggal milih aja untuk lokasinya, maksimal 2. Tapi kalau untuk yang di MSIB-nya, di web MSIB yang mungkin sekarang namanya adalah Magang Berdampak,
itu kita bisa milih berbagai macam lokasi karena ada sistem filter lokasinya. Jadi kalau misalnya kamu emang berminatnya untuk di Bengkulu nih, silakan cari mitra yang ada di Bengkulu. Kalau misalnya minatnya untuk keluar kota ke Surabaya atau ke kayak aku di Sulawesi, silakan cari mitra di lokasi tersebut yang menerima kita tentunya. Terus kalau untuk mendaftarnya apa kalau boleh lebih dari satu, kalau MSIB kemarin peraturannya itu kan batas maksimalnya 21 lokasi dan 21 pekerjaan yang bisa kita apply ya gitu. Dan kalau untuk magang berdampak kemarin seingat aku ya, untuk peraturannya itu hanya sekitar 5 itu bisanya. Jadi pilih-pilih lah kalau misalnya kita mau magang ini sekalian mau jalan-jalan kah atau sekedar mau yang deket-deket aja deh sama rumah gitu, bisa dipilih sih kalau untuk itu. Berarti kalau mitranya itu sudah disediain ya Mbak opsinya, jadi kita tinggal menyesuaikan kira-kira kita maunya kemana gitu ya Mbak ya? Betul banget, malah waktu itu juga sempat kan keterima yang dari Kementerian Pertanian itu di Palembang, itu juga lebih dekat kalau misalnya dari Bengkulu. Dan kalau yang dari Kementerian Pertanian kemarin malah se-Indonesia sih, itu hampir 34 provinsi ada semua kemarin untuk lokasi cabang dari kegiatan MSIB-nya. Berarti itu tuh program magang itu tuh sudah tersebar di seluruh Indonesia Mbak ya? Ya, untuk bagi beberapa mitra, karena mitranya kemarin ada yang swasta, terus ada yang pemerintah. Kalau misalnya kayak contohnya Kementerian Pertanian, karena itu kan pemerintah. Jadi tentunya dari setiap provinsi pasti ada dong ini Kementerian Pertanian, jadi untuk dinas pertaniannya ya. Dan pastinya untuk kegiatan MSIB karena udah kerjasama sama Kementerian Pertanian di waktu itu, jadinya bisa untuk apply di seluruh Indonesia. Cuman kalau seingat aku dibatasin ya, bisa pilih dari satu mitra itu sekitar 3 sampai 5. Itu tadi Mbak, kita bicarakan mengenai pertanian terus ya Mbak ya. Itu tuh kalau di MSIB itu tuh dia fokusnya ke pertanian aja atau ke kementerian kedinasan lain itu juga Mbak? Oh, kalau untuk MSIB itu terbuka untuk semua lowongan ya. Jadi bisa dari semua jurusan, semua prodi gitu. Itu boleh untuk ikut MSIB. Jadi kalau aku karena kita di agribisnis ya, karena di agribisnis jadi aku nyari mitra yang eligible atau yang kaitannya sama agribisnis juga, karena nantinya ada sistem konversi. Karena aku nggak bakal berada di sini, nggak bakal mengikuti perkuliahan selama 1 semester, jadinya bakal ada konversi nilai dan konversi mata kuliah. Jadi itulah kenapa aku milihnya itu yang berkaitan sama pertanian, nanti biar konversinya nggak ribet. Kalau misalnya kamu berminat untuk ke luar, maksudnya di luar pertanian, itu boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, asalkan CV dan portofolionya itu mumpuni ya untuk bisa join di mitra itu. Kalau untuk kegiatan MSIB bahkan magang berdampak sekarang itu malah lebih banyak lagi sih untuk jurusan dan juga untuk mitra-mitranya yang buka itu dari berbagai jurusan dan juga berbagai kriteria sih, nggak cuma pertanian aja. Nah teman-teman semuanya, berarti kalau di MSIB itu bisa untuk semua jurusan teman-teman, bukan hanya terfokus ke pertanian. Jadi untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton podcast kita, kalian bisa deh dikepo-kepoin lagi itu di MSIB itu, karena mereka menyediakan berbagai lowongan, bukan hanya fokus pada pertanian tapi juga lowongan lainnya juga Mbak ya. Oh iya Mbak, tadi tuh Melody dengar juga Mbak bilang kalau di MSIB itu kan kita magang. Kan biasanya kalau magang itu ada yang benar-benar kita harus mengorbankan mata kuliah kan itu Mbak. Ini dikonversiin kalau nggak salah tuh dijadiin SKS Mbak. Ya betul. Kalau untuk konversinya itu untuk memenuhi SKS, dimana aku waktu itu konversinya di 23 SKS. Dan ada beberapa matkul juga ya yang harusnya, maksudnya matkul yang harus aku ambil di semester 5 tapi aku konversi di saat magang, karena emang 1 semester aku full di Sulawesi Tengah, jadi nggak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi juga untuk hal itu kita harus diskusi juga sama dosen pengampu masing-masing. Jadi awalnya kita harus ke Kajur dulu atau Kaprodi, terus baru setelah itu dapat surat untuk konversi, kita mulai untuk konfirmasi masing-masing ke dosen pengampu dari mata kuliah yang kita konversi, supaya nggak ada miskom ya nantinya waktu kita jauh di sana gitu. Berarti kalau misalnya ini Mbak ya, kita mau konversi ke SKS, kita harus menjalani berbagai step by step. Itu bisa sih menjelasin kira-kira tahapannya gimana sih biar kita bisa ikut magang, bisa sekalian jalan-jalan tadi, tapi kita juga bisa untuk mengkonversi mata kuliah kita di magang ini. Oke, kalau untuk tahapan ya, kalau aku kemarin yang pertama ngajuin surat untuk magang dulu yang dikeluarkan dari jurusan kita di agribisnis, terus kemudian cari dosen
yang bisa memberikan kita rekomendasi. Di saat itu aku di dosen PA aku ya, di dosen pembimbing akademiku yang ngasih rekomendasi. Terus setelah itu urus transkrip nilai, urus KRS, urus KHS juga yang dicap bahasa oleh fakultas pertanian. Nah setelah itu baru kita mulai daftar ke web dari MSIB atau yang sekarang ini namanya adalah Magang Berdampak. Nah setelah proses itu nanti baru mereka akan seleksi dulu dari berkas ini layak atau enggak dari kampus. Dan juga seingat aku ya, di MSIB itu harus ada kerjasama dari pihak Dikti Sainteknya sama kampus. Kalau misalnya dari kampus ini enggak eligible atau enggak allowed sama Dikti Sainteknya atau nggak menerima bahwasannya akan diadakan MSIB ini, ya nggak bakal bisa walaupun kita udah ngurus persyaratan. Jadi kita harus lihat dulu, oh kampus kita ini ternyata bisa nih kalau kita mau ikut MSIB, baru nanti urus dulu persyaratan dan akhirnya nanti diupload di website. Setelah diupload di website nantinya baru kemudian akan ada kelulusan atau enggak untuk berkas. Nah setelah lolos berkas baru nanti kita bisa apply di berbagai mitra. Nah untuk dari mitra itu nanti tesnya bisa berbeda-beda dari setiap mitranya. Setelah kita tes baru nanti kita bisa tahu kita bakal lolos atau enggak, dan itu diumumkannya di seluruh websitenya ya. Pokoknya seluruh informasi itu ada di website dari MSIB atau Magang Berdampak sekarang. Luar biasa juga ya Mbak ya. Untuk di step by stepnya itu memang lumayan rumit ya Mbak, dan kita juga harus benar-benar memastikan kira-kira itu kampus kita tuh udah kerjasama atau belum dengan MSIB tadi ya Mbak ya. Dan itu Mbak, kalau kita daftar di tempat magang itu tuh ada nggak sih Mbak standar yang harus kita penuhi? Misalnya kan kalau di magang-magang lainnya tuh kita minimal ini semester ini nilainya di misalnya IP-nya di segini gitu Mbak. Itu ada nggak sih Mbak kalau di MSIB-nya itu sendiri? Oh, ada. Kalau misalnya untuk persyaratan secara umum ya, wajib di atas 3, IPK-nya di atas 3, terus juga untuk semester waktu itu minimal semester 4. Jadi kalau kamu mau daftar harus sudah menjalani beberapa puluh SKS ya untuk bisa menempuh di semester 4 itu. Pokoknya paling minimal semester 4. Terus juga jangan lupa untuk siapin CV sama portofolio yang bakal nanti dimasukin ke dalam website ya. Jadi selain berkas akademik yang dari jurusan dan fakultas, kita juga harus nyiapin dari CV ya. CV kita, terus portofolio kita yang membuktikan bahwasanya apa yang kita masukkan ke CV tadi itu benar-benar kita lakukan. Jadi bukan cuma sekadar CV bodong doang gitu. Terus kalau untuk persyaratan lainnya selain itu ya, kalau di beberapa mitra itu bisa beda-beda sesuai dengan kebutuhan mereka. Misal kayak di aku kemarin Edo Farmers International Foundation itu wajib persyaratannya mengisi form dari mereka lagi. Jadi aku upload CV itu 2, CV yang dari khusus MSIB-nya, terus yang kedua itu CV yang dari mitranya, karena mereka harus buat CV yang sesuai format mereka. Dan juga untuk di Edu Farmers kemarin juga harus melengkapi beberapa persyaratan kayak surat sehat, terus juga untuk surat bebas nafza dan lain-lain gitu sih. Ini kan Mbak udah lulus ya Mbak, dia sudah jadi apa ya, yang menerima di MSIB itu ya Mbak ya. Itu kalau di CV-nya itu Mbak, kita kira-kira yang benar-benar harus diperhatikan tuh di bagian mana sih Mbak? Karena terkadang tuh kita punya, apalagi kalau sedang menceritakan background kita kan, itu kan harus singkat tapi benar-benar berdaging gitu ya Mbak ya. Itu kadang kita bingung kira-kira di bagian ini aku tulisin apa gitu. Sama di prestasi kira-kira kan aku belum ada pengalaman. Itu kira-kira gimana Mbak? Nah kalau untuk CV ya, isi CV itu sendiri dari aku yang juga sama-sama masih belajar tentunya. Aku banyakin cari inspirasi dari berbagai macam orang, terutama kayak contohnya alumni yang udah sempat magang di tempat aku juga, yang sempat lolos MSIB. Aku mulai tanya-tanya nih gitu untuk CV mereka dulu gimana. Terus aku mulai ngeliat identifikasi mitra yang kita mau atau mitra yang kita tuju ini gimana sih sistemnya, apakah mereka itu butuh CV-nya CV yang biasa aja ataukah mereka ini butuhnya CV yang kreatif dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita ngelihat itu baru kita cari rekomendasi lagi nih dari berbagai macam, boleh dari internet, boleh dari teman-teman atau dari orang tua dan lain-lain boleh, untuk informasi tentang CV itu sendiri gimana sih baiknya gitu. Tapi yang jelas ya kalau menurut aku CV yang baik itu adalah yang isinya to the point, tapi emang isinya itu adalah hal yang benar-benar yang udah kita lakuin. Jangan sampai ternyata cuma permainan kata aja yang kita masukin ke CV, itu jangan sampai ya. Tapi emang kalau bisa to the point aja deh apa yang kita lakuin. Dan juga salah satu tips yang bisa aku kasih sih kalau untuk di CV aku waktu itu adalah
ketika kamu masukin sesuatu, misal kayak prestasi, kamu jelasin deh prestasi itu maksudnya apa gitu. Misal dari subbagian ya, prestasinya A misalnya gitu. Kamu jelasin lagi, ada poinnya. A ini diselenggarakannya di mana? A ini apakah dalam berbentuk tim atau yang lain-lain? Terus linearin sama tempat magang kamu atau mitra magang yang pengen diambil. Karena pengalaman kita itu kan seringkali nggak linear. Itulah kenapa banyak orang yang nggak lolos, beberapa nggak lolos itu karena CV-nya walaupun udah berlembar-lembar, tapi ternyata isinya nggak relevan sama tempat magang kita. Ya ibarat kata kayak aku kemarin mau magang di tempat agribisnis yang nuansanya adalah pertanian, tapi isi CV ku tentang public speaking, itu kan nggak masuk ya kalau misalnya aku mau masukin ke dalam CV. Jadi carilah pengalaman yang relevan sama mitra yang pengen kita masuki. Kayak aku kemarin ya, aku yang masukinnya tentang bagaimana aku menjadi fasilitator atau aku menjadi seorang asisten dosen atau koas di jurusan pertanian, dan bagaimana aku menjadi seseorang yang aktif dalam hal berorganisasi. Karena emang dalam mitra ya, di dalam mitra MSIB atau magang berdampak ini kita perlu yang namanya public relation, terus juga kemampuan kita untuk public speaking dan bekerja sama dalam tim. Karena sekarang itu banyak banget mitra, maupun itu di tempat magang dan tempat kerja, itu butuh banget untuk kerja sama tim. Percuma kalau misalnya kita individu aja, tapi kita nggak bisa kerja sama sama tim kita. Nantinya pekerjaan-pekerjaan itu akan terasa sulit kalau kita kerjain sendiri. Jadi coba dilihat-lihat lagi juga kriteria CV apa yang pengen kita masukin deh kalau misalnya ke mitra itu. Berarti ya untuk kita yang mau daftar di MSIB itu kita harus menyesuaikan, dan juga kalau jelasin sesuatu yang di CV itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan ya Mbak ya. Jangan, karena sekarang tuh banyak orang merangkai kata dengan semenarik mungkin, semanis mungkin ya, biar apa yang nyeleksinya itu tertarik, tapi ternyata pas mereka wawancara, pas mereka dites, ternyata kok berbeda jauh dengan CV-nya ya Mbak ya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki portofolio, karena isi portofolio kalau di CV kan kita nggak bisa nyantumin bukti, nggak bisa nyantumin misal foto kegiatan atau foto sertifikat, itu nggak bisa kita cantumin di CV. Nah, itulah pentingnya kita memiliki portofolio, karena portofolio inilah yang nanti ngebuktiin bahwasanya misal poin A dalam CV kita ini loh buktinya sertifikat kita di kegiatan ini, oh ini loh buktinya sertifikat kita prestasi sebagai ini. Jadi pentingnya setelah bikin CV jangan sampai lupa untuk bikin portofolio. Walaupun kalau di MSIB ya di waktu itu dan di magang berdampak, portofolio itu malah opsional. Jadi yang wajib itu cuma CV. Tapi di saat itu aku karena udah nanya-nanya juga sama beberapa alumni MSIB, kata mereka lebih baik untuk cantumin portofolio karena kebanyakan dari HRD-nya mereka itu bakal lebih tertarik ketika kita memiliki bukti yang valid tentang CV yang kita upload di sana. Ya paling tidak kalau kita misalnya berbicara di CV, di portofolio bisa mendukung, dan itu walaupun emang sih kadang tuh kalau tim penyeleksi itu misalnya dia bilang di CV itu wajib, tapi untuk portofolionya itu opsional. Padahal itu sebenarnya itu nilai tambah, mereka akan lihat kira-kira mereka bakalan memenuhi kriteria yang mereka inginkan nggak sih gitu ya Mbak ya. Oh ya Mbak, tadi tuh kita di CV sama prestasi sama yang kita pilih mitra kita tuh harus sesuai Mbak ya, jangan sampai melenceng karena mempengaruhi besar juga ternyata itu Mbak ya. Betul. Baru tahu sebenarnya, tapi keren sih bisa ngobrol sama Mbak Sylvia hari ini, dapat pengalaman sebaik itu. Oke Mbak Sylvia, satu pertanyaan terakhir deh Mbak ya untuk closing untuk sama teman-teman semuanya. Apa sih Mbak pesan dan kesan Mbak sama tips dari Mbak Sylvia untuk mahasiswa yang ingin mencoba di program MSIB di periode berikutnya Mbak? Oke, kalau untuk sekarang magang berdampak ya namanya. Yeah. Nah, untuk di magang berdampak yang pertama tipsnya adalah cari tahu informasi tentang mitranya dari jauh-jauh hari. Kayak aku waktu itu di MSIB itu aku emang udah ngincar Farmers atau mitra aku itu dari semester 3. Jadi aku udah mulai cari-cari link, maksudnya cari-cari alumni-alumni yang udah nyobain MSIB dan lolos di MSIB juga, terutama di mitra aku. Jadi aku mulai cari-cari. Terus juga yang kedua, siapin CV dan portofolio, dan tentunya siapin isinya. Jangan cuma sekadar formatnya aja, tapi kita siapin juga isinya atau pengalaman yang relevan sama hal itu. Jadi kalau saran dari aku ya, jangan berhenti untuk mencoba atau jangan gampang nyerah deh kalau misalnya gagal gitu kan, karena aku juga penuh kok dulu dengan kegagalan gitu. Aku dulu juga penuh kok dengan berbagai hal yang menurut aku nggak sesuai nih sama keinginan aku gitu kan. Tapi ketika kita nyari pengalaman dari berbagai pengalaman itulah yang nantinya bisa kita masukin ke CV dan nantinya bisa kita cantumin ya ketika kita mau daftar magang di magang berdampak kalau di tahun ini ya dan tahun mendatang.
Terus juga jangan lupa juga untuk mempersiapkan mental dan public speaking, karena nantinya ketika kamu mau daftar di berbagai mitra itu tesnya akan berbeda-beda. Ada yang tesnya itu tes CBT yang kayak tes CPNS, terus ada yang kayak aku kemarin itu FGD atau Focus Discussion Group, di mana kita akan dipertemukan dengan berbagai macam orang di seluruh Indonesia ya, dimasukkan dalam satu grup dan kita akan diskusi dengan satu topik. Jadi jangan sampai kita nggak mempersiapkan nih berbagai jenis tes yang kemungkinan akan ada ketika kita masuk ke mitra tersebut. Terus juga jangan lupa juga untuk selalu rendah hati dan jangan jadi orang yang egois, karena seringkali ketika kita daftar terus menggebu-gebu nih, kita kadang-kala menyingkirkan teman kita sendiri. Misal kayak kalau mau MSIB atau mau magang berdampak, ya nggak apa-apa, ajak teman. Jangan menganggap orang lain itu sebagai saingan secara terang-terangan gitu. Tapi ya seringkali dari hasil kita itu ketika kita baik sama orang lain, ketika kita menjadi sumber informasi bagi orang lain, ternyata rezekinya nanti di kita atau sama-sama dapat rezekinya yang sama. Jadi jangan sampai ketika kamu daftar sesuatu malah jadi bumerang bagi orang lain ya, maksudnya jadi hal yang menjatuhkan orang lain, itu jangan sampai. Terus juga ketika tes, contohnya kayak aku kemarin di FGD ya, di FGD itu kita discussion group dengan orang baru, benar-benar orang yang baru kita temuin ya di saat itu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang egois, karena banyak banget HRD di perusahaan itu yang nggak suka sama orang yang egois dan pengen terlihat menonjol sendirian di dalam grup. Jadi kalau bisa, ketika kita dapat contoh tesnya adalah tes yang dalam tim, jangan sampai menonjol sendirian, tapi harus mengajak teman-teman yang lain ya, maksudnya bisa mengayomi dan bisa menjadi penengah di dalam tim. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau untuk tips and tricksnya yang jelas adalah cari tahu informasinya mendalam, jangan sampai ada yang kelewatan, karena untuk daftar MSIB atau magang berdampak ini prosesnya ruwet atau prosesnya itu susah. Prosesnya kita harus urus masing-masing dari prodi sampai ke fakultas dan universitas, baru akhirnya nanti kita harus daftar sendiri-sendiri di mitra. Dan yang jelas yang aku bilang tadi adalah pendaftarannya kita sendiri, jadi jangan sampai kita terlalu mengandalkan orang lain ketika kita mau daftar untuk hal yang kita lakuin sendiri nantinya di magang ini. Dan yang jelas harus punya mental baja sih kalau untuk daftar, karena nantinya ketika kita lolos kita harus datang ke tempat baru, magang ke tempat baru gitu kan, dan bertemu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang, berbagai macam tempat, dengan berbagai macam bahasa. Jadi siapin mental dan yang jelas harus siapin CV yang matang, kurang lebih gitu sih. Berarti kita harus benar-benar prepare ya sebelum kita masuk, jangan sampai juga kita jadi egois sampai bikin orang itu jadi bumerang atau menjatuhkan satu sama lain, karena di situ begitu bakalan benar-benar berjuang sendiri. Tapi kalau misalnya kita di teman juga kan bisa saling bantu juga Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita cuman kayak mementingkan diri sendiri, cuman mikirin diri sendiri, akhirnya dia nggak masuk, kita nggak masuk, jadi sama-sama rugi ya Mbak ya. Nah itu tadi sobat pendengar AgriVoice mengenai cerita dan sharing session kita bersama Mbak Silvi terkait pengalaman beliau selama mengabdi di program MSIB di Sulawesi Tengah teman-teman semuanya. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus meningkatkan diri Anda dan mempersiapkan diri, jangan sampai Anda ketinggalan informasinya dan jangan sampai Anda kalah untuk bersaing sebagai pemuda yang luar biasa untuk bergabung di MSIB di periode selanjutnya. Dan saya harap juga dengan adanya podcast ini bisa meningkatkan motivasi dan inspirasi bagi kita semuanya untuk terus mengimprove diri, karena kalau tidak kita siapa lagi ya Mbak ya Sylvia? Karena kita juga harus benar-benar menjadikan diri kita sebagai agent of change untuk Indonesia ya terutama. Dan terima kasih untuk Mbak Sylvia yang sudah menemani teman-teman semuanya dan mengobrol sama Melody sampai bermenit-menit, berjam-jam ya Mbak ya. Dan untuk teman-teman semuanya, kalau kalian mau mengetahui informasi selanjutnya dan info-info menarik, jangan lupa untuk subscribe dan like dan share sebanyaknya di channel YouTube Lab Sostek Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, karena masih banyak cerita inspiratif dan cerita-cerita keren lainnya. Dan terima kasih untuk Mbak Sylvia yang sudah menemani kita semuanya, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.